Nomor siapa nih? Suami kamu pembunuh. Halo? Kamu siapa? Kamu lihat sendiri kalau Mas Marcel nembak orang. Terus sekarang kamu tahu nggak keberadaan pistol itu ada di mana? Mas, apa sih? Aku kangen banget peluk kamu kayak gini sayang. Iya, tapi mandi dulu ya, biar kamu seger ya. Ntar aja sih mandinya. Iya, jangan sekarang aja Mas mandinya. Kan kamu dari luar, jadi kamu harus mandi biar bersih ya. Ya tapi kenapa harus sekarang sih? Ntar kan bisa. Bentar aku masih kangen. Iya, Mas. Nggak bisa nanti biar kamu badannya bersih, nggak kotor ya. Ih, Mas. Ya udah. Ya, mandi ya. Aku mandi bentar aja kok. Kamu tunggu ya. Jangan kemana-mana. Enggak, aku di sini aja. Ya udah, aku mandi dulu. Ih, pengen banget aku tampar muka kamu, Mas. Bener-bener muak aku lihat muka kamu yang sok baik itu. Oh iya, aku kan mau cari kunci kamar itu. Apa mungkin kunci kamarnya ada di saku celananya Mas Marcel ya? Mas? Mas? Iya sayang. Mas, baju kotor kamu mana, Mas? Sini kasih ke aku aja supaya nanti aku kasih ke Biasi untuk dicuci. Nanti aja sayang. Biasanya kan Biasi ngambil sendiri di kamar. Gak apa-apa, Mas. Sekarang aja aku juga mau sekalian ke dapur kok. Oh gitu. Yaudah. Wait. Semoga kunci kamar itu ada di saku celananya Mas Marcel deh. Mana? Ya sayang. Ya. Makasih ya. Iya, Mas. Sama-sama. Kok nggak ada sih? Aduh, sebenarnya Mas Marcel taruh kuncinya di mana ya? Mending sekarang aku kasih baju kotor ini ke Biasi dulu deh, supaya Mas Marcel nggak curiga sama aku. Biasi. Ya Bu. Ini baju kotornya Bapak. Tolong langsung dicuci aja ya, Bi. Ya, Bu. Oh ya, sama satu lagi. Saya mau pergi. Nanti kalau Bapak nanya saya kemana, bilang aja saya ada operasi mendadak ya. Baik Bu. Makasih ya, Bi. Males banget aku deket-deket sama Mas Marcel. Mending aku muter-muter aja dulu deh di jalan. Baru abis itu aku ke rumahnya Mas Noah. Aku jadi penasaran sama chat dari nomor yang gak dikenal tadi. Apa emang iya dia tahu sesuatu soal kejadian malam itu? Oh iya, mending aku tanya Biru aja kali ya. Siapa tahu emang Biru tahu dan lihat ada orang lain selain Mas Marcel di kejadian malam itu. Gladys telepon lah. Iya. Halo, Gladys. Halo Biru. Gini Biru, jadi tadi tuh ada nomor yang nggak dikenal ngechat aku. Isinya suami kamu pembunuh.
Terus lo udah coba telepon balik nomor itu? Aku udah coba telepon balik ke nomor itu, tapi masalahnya malah dimatiin. Dan setelah itu nomornya malah jadi nggak aktif. Aku juga udah coba chat sih, tapi aku lihat tadi checklist 1. Aku penasaran banget, Biro. Atau emang kamu lihat ada orang lain gitu selain Mas Marcel di kejadian malam itu? Gue nggak tahu sih. Tapi coba tanya Lang, ini teleponnya gue speaker. Gimana Lang? Di malam kejadian itu lo kan yang bawa gue sama nyokap ke rumah sakit. Ya, seingat saya, pada malam itu nggak ada siapa-siapa selain kamu dan juga mama kamu. Dan saya hanya fokus untuk nyelamatin kamu dan juga Bu Ratna. Nah, itu Biro. Aku juga jadi penasaran siapa kira-kira orang ini ya. Kenapa dia bisa chat aku begitu? Kayak seolah-olah dia itu yakin banget kalau Mas Marcel yang udah membunuh. Dan kayaknya dia tahu sesuatu soal malam itu. Tapi nomor telepon lo selalu aktif kan, Gladys? Siapa tahu aja orang itu nelfon lo lagi. Nah, sambil kita juga cari tahu siapa orang asing itu yang nelfon lo. Iya, handphone aku selalu aktif kok. Aku berharap dia ngehubungin aku lagi di nomor aku. Oh ya, kalian udah sampai Sukabumi ini? Belum, sebentar lagi kita sampai. Oh gitu. Ya udah kalian hati-hati di sana ya. Sampai ketemu nanti malam, ya? Bye. Oke. Sayang, aku udah selesai mandi nih. Sayang, Gladys kemana sih? Apa dia masih di dapur? Aku samperin ke sana aja deh. Gladys, Bi, Iya, Pak. Ibu di dapur. Ibu nggak ada di dapur, Pak. Terus kemana? Tadi Ibu kasih baju kotor Bapak ke saya, terus habis itu Ibu langsung pergi. Katanya mau ada operasi mendadak. Saya lanjut ke dapur dulu ya, Pak. Permisi. Oke, Bi. Kenapa Gladys nggak pamit ke aku ya? Kalau dia ada operasi mendadak. Ini dia nggak lagi ngerjain aku kan? Awas aja. Kalau sampai dia berani main-main sama aku. Ini HP milik salah satu saksi penembakan mama saya, Pak. Marcel Abimanyu. Saya juga sempat cek ada chat dari nomor tak dikenal. Isinya senjatanya udah ada. Itu di tanggal 13 Mei pagi, di hari yang sama, di malam penembakan mama saya. Nah, Bapak cek juga itu history call-nya. Marcel melakukan panggilan ke nomor yang sama di hari sebelumnya, tanggal 12 Mei. Kayaknya gue mending gak usah bilang kalau ingatan gue udah kembali. Dan gue lihat sendiri kalau Marcel yang udah nembak mama. Soalnya pistol itu kan masih belum ketemu. Takutnya si Marcel langsung berusaha menghilangkan barang bukti. Terus cari alibi deh supaya bisa lolos. Baik, kami akan segera menyelidiki pemilik nomor ini. Dan keterkaitannya terhadap pelaku penembakan Ibu Ratna. Maaf Pak, tapi apakah Marcel akan dipanggil ke sini untuk dimintai keterangan Pak? Iya Pak. Bapak-bapak tenang saja. Kami tentu akan merahasiakan soal laporan ini dari pihak lain. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali atas bantuannya. Kalau begitu kami permisi ya Pak. Sama-sama. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semoga polisi bisa nangkap orang yang nyediain Marcel senjata. Karena percuma loh. Kalau sampai polisi tuh cuman manggil Marcel doang, Marcel akan mengelak. Iya, kamu benar. Tapi saya yakin, kalaupun Marcel berbohong, polisi juga pasti akan tahu kan? Iya juga sih. Tapi tetap aja, kita butuh bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan Marcel ke penjara. Gimana ya? Lebih baik aku chat Gladys deh. Aku nggak mau nyimpen pistol itu lama-lama di sini. Aku udah puas keliling-keliling.
Sekarang mendingan aku langsung ke rumah Mas Noah aja deh. Elang sama Biru juga pasti udah on the way. Suami kamu, Marcel, nembak orang pakai pistol berwarna hitam. Ini dia ngechat dengan nomor yang sama. Tapi ini orang siapa ya? Emang kayaknya orang ini tahu sesuatu deh. Atau coba aku telepon aja ya, siapa tahu diangkat. Gladys langsung nelfon lagi. Aku matiin aja deh. Tapi lebih baik aku angkat aja deh. Aku juga penasaran. Gladys tahu nggak ya soal pistol itu? Halo, kamu siapa? Kamu lihat sendiri kalau Mas Marcel nembak orang. Terus sekarang kamu tahu nggak keberadaan pistol itu ada di mana? Halo? Halo, aduh. Jangan diam aja dong. Ayo dong, kamu ngomong dong. Ini sebenarnya kamu tuh siapa sih? Halo? Kalau kamu emang tahu sesuatu, ayo kita ketemuan. Kita bicarain ini semua. Halo? 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 Kenapa dimatiin sih? Aku coba telepon lagi deh. Aduh, ini kenapa nggak aktif lagi sih? Ini orang aneh banget deh. Sebenarnya siapa sih dia? Apa emang dia tahu sesuatu atau cuma orang iseng? Tapi kayaknya kalau orang iseng nggak mungkin deh. Dia terlihat tahu persis kalau Mas Marcel itu punya pistol. Yaudah aku chat aja deh. Siapa kamu? Kalau memang kamu tahu soal ini, bicarakan semuanya sama saya. Ayo kita ketemu. Kan? Sekarang checklist 1. Ini orang aneh banget bener. Tiba-tiba nelpon, tiba-tiba ngechat, terus sekarang tiba-tiba gak aktif, tiba-tiba checklist 1. Maunya apa sih? Atau jangan-jangan ini perbuatannya Mas Marcel. Dia mau ngetes aku tahu atau enggak. Aduh kalau ini perbuatannya Mas Marcel, ini bahaya banget. Tenang Gladys, tenang. Aku gak boleh gegabah. Karena aku belum tahu pasti nih. Ini orang emang tahu soal kejadian itu atau cuma mau menjerumuskan aku aja. Mending sekarang aku ke rumah Mas Noah deh. Lagian juga udah deket. Biar nanti sampai sana aku tanya pendapat sama yang lain. Kayaknya Gladys nggak berpihak sama Mas Marcel. Karena kalau emang iya, dia pasti tadi udah marah dan maki aku. Tapi ini kan enggak. Dia malah ngajak aku ketemu lagi. Besok pagi gue akan bicara dekat humidifier. Gue akan bilang kalau gue ingat semuanya. Ya,
Mudah-mudahan Marcel dengar. Baru setelah itu kita jalankan rencana yang tadi kita omongin. Oke.